Renungan kita hari ini terambil dari Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Semua karena kasih karunia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu artinya pada saat dimana kita belum diselamatkan, sehingga kita butuh diselamatkan. Dan berbicara tentang keselamatan atau diselamatkan ini, kita tidak harus berbicara tentang dosa. Alkitab mengatakan atau bersaksi bahwa semua orang telah berdosa. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan akibat dari dosa, semua orang berdosa adalah maut atau neraka. Roma 6 ayat 23a, sebab upah dosa ialah maut. Karena semua orang adalah orang berdosa dan akan masuk ke dalam neraka, maka Allah berinisiatif untuk menyelamatkan orang berdosa dari neraka dengan cara menyelamatkan orang berdosa. Poin yang pertama, manusia tidak bisa diselamatkan melalui perbuatan baik. Allah tidak pernah menetapkan bahwa keselamatan manusia tergantung kepada usaha, amal saleh, dan perbuatan-perbuatan baik manusia. Itu dikatakan secara eksplisit di dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Mengapa manusia tidak bisa diselamatkan karena perbuatan baik? Karena manusia berdosa tidak bisa berbuat baik dari dirinya sendiri. Jikalau orang berdosa tidak bisa berbuat baik dari dirinya sendiri, lalu apa yang dia andalkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Manusia berdosa tidak bisa melakukan yang baik di hadapan Allah karena sudah mati dalam dosa. Dalam Efesus 2 ayat 1, kecenderungan manusia berdosa hanya melakukan dosa. Dalam Kejadian 6 ayat 5, orang-orang yang tidak beriman, apapun yang dia lakukan tidak bisa berkenan kepada Allah. Dalam Ibrani 11 ayat 6, tidak ada orang berdosa yang bisa berbuat baik. Roma 3 ayat 12 dan Pengkhotbah 7 ayat 20. Segala kesalehan atau perbuatan mereka hanya dianggap sebagai kain kotor atau pembalut wanita pada zaman dulu. Dalam Yesaya 64 ayat 1. Jika semua yang dilakukan orang berdosa tidak ada yang baik dan berkenan kepada Allah, lalu apa yang manusia dapat andalkan untuk selamat jika perbuatan baik mereka nol di hadapan Allah? Saudara-saudara sekalian, seharusnya manusia berdosa juga harus sadar bahwa perbuatan baik sebenarnya tidak bisa menutupi dosa. Bahkan satu dosa saja tidak bisa ditutupi dengan 1000 kebaikan sekalipun. Saya memberikan ilustrasi seperti ini. Ada seorang pelanggar lalu lintas, dan akibatnya dia harus menjalani proses hukum di pengadilan beberapa hari kemudian. Setelah dia tahu dia akan disidang, lalu dia pulang ke rumah, lalu pergi membantu atau menolong orang susah. Bagi yang sakit dia belikan obat atau membawa ke rumah sakit. Bagi yang tidak mampu dia beli beras, dia sumbang uang untuk pembangunan gereja dan sebagainya. Ketika hari persidangan, Pak Hakim bertanya, apakah pada waktu yang lalu Anda melanggar lalu lintas? Dia menjawab, betul sekali Pak Hakim. Tapi Pak Hakim juga harus tahu bahwa pada beberapa waktu yang lalu juga saya sudah membantu orang sakit dengan membeli obat atau membawanya ke rumah sakit. Bagi yang kekurangan beras, saya berikan beras. Saya juga sudah sumbang uang untuk pembangunan gereja, dan ini bukti-buktinya. Pertanyaannya, apakah hakim ini akan membebaskan orang itu? Pak Hakim itu akan membebaskan orang itu kalau hakimnya gila. Tapi kalau hakimnya waras, maka dia tidak mungkin membebaskan orang itu dari kesalahannya dan tetap menghukum orang itu, tidak peduli seberapa banyak perbuatan baik yang dia lakukan untuk membantu orang lain. Hukum di dunia ini saja tidak membebaskan orang yang bersalah dengan menutupinya dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Apalagi hukum Allah
Dia juga tidak akan membebaskan orang berdosa dengan segala usaha dan perbuatan-perbuatan baik mereka. Jadi, jangan mengandalkan usaha saudara agar bisa selamat atau masuk surga seperti rajin ke gereja atau ibadat supaya selamat, rajin melayani supaya selamat, menjadi aktivis gereja supaya selamat, rajin berdoa supaya selamat, rajin baca Alkitab supaya selamat, memberi persembahan atau sumbangan ke gereja supaya selamat, menolong sesama supaya selamat, hidup saleh supaya selamat, berbuat baik dalam bentuk apapun supaya selamat. Sadarlah saudara, bahwa semua hal yang saudara lakukan untuk menyelamatkan saudara dari hukuman Allah tidak akan menyelamatkan saudara, dan itu merupakan usaha yang sia-sia, karena mustahil ada manusia yang bisa selamat dengan usaha atau perbuatan baiknya. Jika itu adalah usaha yang sia-sia dan mustahil, lalu apa yang saudara harapkan dari usaha atau perbuatan baik saudara? Maka dari itu, jangan mengandalkan usaha, amal saleh, dan perbuatan baik saudara untuk bisa selamat, karena itu tidak mungkin menyelamatkan saudara dan justru akan membawa saudara ke neraka. Poin yang kedua, manusia diselamatkan hanya oleh iman saja. Satu-satunya syarat yang ditetapkan Allah agar manusia berdosa dapat diselamatkan adalah dengan beriman kepada Kristus dan hanya melalui iman saja. Efesus 2:8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Mengapa hanya melalui iman saja? Karena kita harus sadar bahwa manusia berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan usaha dan perbuatannya. Oleh karena itu, andalkan jasa, usaha, dan karya perbuatan atau penebusan Kristus yang ia kerjakan di atas kayu salib. Dan dia sudah menyelesaikan karya penebusan dosa pada waktu dia mengatakan tetelestai, artinya sudah selesai, sudah genap, sudah lunas. Jadi andalkan perbuatan Kristus yang sudah selesai. Jangan andalkan perbuatan saudara yang tidak akan pernah selesai. Keselamatan hanya oleh iman saja, dan bukan karena usaha atau perbuatan manusia. Itu dinyatakan oleh beberapa ayat yang secara eksplisit mengatakan keselamatan itu hanya melalui iman dan bukan karena perbuatan baik. Galatia 2 ayat 16 dan 21. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Roma 3 ayat 24, 27 dan 28. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu, dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh perbandingan kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Keselamatan benar-benar adalah anugerah Allah, dan anugerah dari Allah itu hanya diterima melalui iman kepada Kristus. Dan orang yang percaya kepada Yesus pun, dia bisa beriman, itu pun dikarenakan atau diberikan oleh Allah kepadanya, sehingga dia bisa beriman. Yohanes 6 ayat 44 dan 65. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya.
Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus. Kalau saudara bisa percaya kepada Yesus, itu bukan karena saudara mau percaya, tapi Allah yang menarik saudara, yang melahirbarukan saudara, dan mengaruniakan atau memberi iman kepada saudara, sehingga saudara bisa percaya kepada Yesus. Ini benar-benar anugerah dari Allah. Ini benar-benar kasih karunia dari Allah. Bagi orang yang beriman kepada Kristus, maka semua dosa-dosanya sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib, sehingga dia pasti diselamatkan dari penghukuman Allah, baik dari dunia ini, baik pun di dunia yang akan datang. Bandingkan dengan Roma 8 ayat 1. Tapi bagi orang yang tidak percaya, mereka akan menanggung akibat dosa mereka sendiri, baik dari dunia ini sampai hukuman penyertaan kekal di neraka, karena murka Allah tetap ada di atas mereka. Bandingkan dengan Yohanes 3 ayat 18 dan 36. Jadi saudara, sadarlah, saudara adalah orang yang berdosa. Saudara tidak bisa menyelamatkan diri saudara sendiri dengan usaha, perbuatan baik, amal saleh saudara. Karena itu, berimanlah kepada Kristus. Hanya melalui iman kepada Kristuslah saudara akan diselamatkan. Jika saudara berusaha selamat dengan perbuatan saudara, saudara justru tidak akan selamat, tapi akan masuk neraka. Tapi kalau saudara mau mengenalkan iman kepada Kristus, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara akan diselamatkan. Maukah saudara percaya kepada Kristus? Amin.